Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat-sahabat UKM semua ya. Pagi ini cerah sekali ya. Kita semua insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sehat ini betul-betul menjadi perantara banyaknya berkah Allah kepada kita ya, perantara banyaknya kesuksesan dari apa yang kita usahakan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, hari ini kita masih membahas persoalan packaging ya. Kenapa? Memang bagaimanapun packaging ini adalah hal yang sangat penting sekali. Beberapa kali saya sampaikan di forum-forum teman-teman UKM bahwa fakta kondisi sekarang sudah berbeda dengan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Sehingga kondisi yang berubah luar biasa ini ya memaksa kita, mengharuskan kita juga merubah banyak sekali strategi dalam membangun bisnis kita. Salah satunya adalah packaging ya. Karena kalau kita lihat di luar sana ya, betapa jumlah produk-produk apakah itu yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan food industry atau oleh teman-teman kita sendiri pada level UKM ya, itu jumlahnya sangat banyak sekali, cukup inovatif ya, variannya juga terus berkembang ya. Maka tidak bisa tidak memang kita harus kemudian menjadi harus memiliki strategi yang kemudian produk kita memiliki kekhasan ya, memiliki sesuatu yang menonjol, sesuatu yang menjadi karakter yang membedakan produk kita dengan yang lain ya. Kenapa? Di tengah terus berkembangnya kualitas produk, berinovasi ya, produk macam-macam itu ya, maka tidak ada yang bisa menjadi pemicu selain daripada kemasan itu sendiri. Saya juga beberapa kali di forum UKM memberikan pemahaman ya, bahwa memang sehebat apapun sebuah produk, luar biasa apapun ya sebuah produk yang kita ciptakan, kemudian tanpa kita buat pemicunya, kita tidak memiliki daya rangsang ya, kemudian tidak memiliki apa saja yang membuat orang kemudian ingin mencoba, melirik ya, kemudian membuka produk kita, maka produk yang luar biasa kita ciptakan itu menjadi seolah-olah tidak ada ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau memang kita mau sukses di era digital seperti sekarang ya, modernisasi yang hampir masuk ke semua lini, ini mau tidak mau memang kita harus mengikuti tren tersebut. Pasar kita sekarang ada dua, ada offline, ada online, Bapak Ibu ya, yang dua-duanya menuntut kemasan ini harus cantik ya. Kita secara offline mungkin kemasan langsung dilihat ya, direct ya, kita langsung dilihat, dibolak-balik, dipegang gitu ya, kemudian tertarik, dibuka, kemudian orang kalau itu makanan bisa tahu bagaimana rasanya ya. Tapi kalau bukan makanan, mungkin juga dari kemasan itu mengundang orang untuk kemudian mencoba untuk memilikinya ya, misalkan apakah itu kerajinan, aksesoris dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kemudian tidak ada tidak ada pemicunya, memang akhirnya ya kita produk kita seolah-olah menjadi produk yang biasa-biasa. Meskipun kita untuk menciptakan produk itu melalui banyak waktu, melalui banyak energi, mengeluarkan juga banyak dana ya. Tapi sekali lagi memang teknologinya, perkembangannya sekarang semua sudah berubah. Yang online pun juga demikian, menuntut kemasan juga harus menarik, harus bagus ya. Tentu saja didukung oleh fotografi yang kemudian orang melihat di marketplace, melihat di website, melihat di sosial media, itu memang benar-benar kemasan kita yang didesain cantik, didesain menarik itu dengan fotografi kita betul-betul kemudian tetap menjadi menarik. Ada juga yang mungkin desainnya bagus, kemasannya oke ya, tapi karena lemahnya dari teknis fotografi kita ya, sehingga mungkin cenderung gelap ya, cahaya juga tidak seimbang, misalkan lightingnya yang salah, view-nya juga tidak menarik,
Maka dalam wilayah-wilayah pasar digital ini pun menjadi dianggap lemah meskipun mungkin desainnya juga bagus. Oke Bapak Ibu ya, saya berharap nanti apa yang akan kita sampaikan kita banyak memberikan manfaat. Memang apa namanya, berbicara packaging itu antara satu materi dengan materi yang lainnya cukup banyak sekali kesinambungan ya, cukup banyak sekali keterkaitan yang memang harus dibahas lagi ya, karena memang apa namanya, inti daripada packaging itu sendiri sebetulnya adalah bagaimana memberikan daya tarik menjadi pemicu ya, sehingga orang kemudian mau mencoba untuk membeli produk kita. Oke, hari ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana mengkonsep desain kemasan ya untuk produk launching ya, jadi untuk produk baru, new product yang akan kita luncurkan kepada pasar ya, yang kita luncurkan sehingga nanti kita tidak salah ya. Ada banyak sekali teman-teman yang memahami terlalu sederhana sekali terkait dengan packaging ini. Yang penting ada identitas, yang penting ada merek, yang penting ada fotografinya, foto produknya atau yang lain sebagainya. Yang penting juga ada labelisasinya, informasi juga jelas ya. Tapi begitu di launching, kita tidak menyaksikan, tidak melihat ada sebuah gerakan yang bagus ya dari produk kita di pasar ya. Bahkan cenderung mungkin biasa-biasa saja, stagnan dan lain sebagainya. Bisa jadi salah satunya adalah kekeliruan kita ya, mengkonsep desain kemasan pada saat kita launching. Maka sebetulnya yang ingin kita ciptakan adalah begitu produk kita muncul, begitu produk kita launching ya, maka orang-orang yang melihat launchingnya produk kita, produk new yang kita munculkan itu, mereka kemudian terpukau ya, mereka kemudian kagum, terkesima ya, wah hebat sekali nih, bagus sekali ya. Kemudian mereka mencoba untuk membelinya ya. Kemudian kalau makanan coba mungkin untuk dicicipinya dan lain sebagainya. Maka penentunya memang adalah begitu muncul produk kita ya, begitu kita luncurkan produk kita, bagaimana publik, bagaimana calon konsumen itu kemudian merasa saya harus beli produk ini karena produk ini sepertinya yang saya tangkap dari konsep desain kemasan, yang saya tangkap dari bentukan kemasannya ini betul-betul seolah-olah mewajibkan saya sebagai calon konsumen untuk membelinya. Nah, harusnya seperti itu. Ya, cuman seringkali karena memang yang dibuat adalah ya sekedarnya apa adanya, yang penting ada merek tadi ya, kemudian ada foto produknya, ada warna dan lain sebagainya. Maka begitu munculnya produk kita, yang dimana setiap kita produsen yang ingin memunculkan produk baru itu, bagaimana produk kita betul-betul dilirik oleh banyak orang, tapi ternyata tidak demikian adanya. Orang melihat biasa-biasa saja. Nah, kalau sudah di awal saja ya, tidak memberikan efek apa-apa, tidak muncul perangkap emosional ya pada calon konsumen kita ya, maka wah ini agak berat untuk selanjutnya ya. Maka disinilah kemudian saya merasa bahwa harus ada sebuah materi khusus yang memang kita akan berbicara terkait dengan bagaimana mengkonsep sebuah desain kemasan untuk produk launching, untuk produk yang akan kita luncurkan ya. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya akan langsung masuk ke slide. Oke. Mengkonsep desain kemasan untuk produk launching ya, disampaikan oleh saya Nasrul Hasin sebagai tenaga ahli BDC Klinik Koperasi UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Di sini di cover ini ya kita gambarkan visualisasi meluncurnya sebuah roket gitu ya. Jadi kita ibarat produk kita ini memang mau kita luncurkan, disaksikan oleh orang banyak, mengagetkan dunia kan begitu ya,
mengagetkan dunia, dan kemudian orang-orang yang menyaksikan launchingnya atau yang mengetahui launchingnya produk kita merasa perlu untuk lebih banyak tahu tentang produk kita. Ya, maka kuncinya adalah agar mereka merasa harus banyak tahu untuk mengetahui produk kita, maka salah satu kunci utamanya ada di desain kemasan. Kenapa? Karena desain kemasan ini adalah wajah bisnis kita, ya, wajah brand kita. Maka orang kemudian menerima apa saja yang ada dalam benak mereka. Persepsi apa yang kemudian muncul pada benak setiap konsumen melihat kemasan kita bergantung bagaimana kita mengkonsep wajah bisnis kita ini, wajah produk kita, wajah kemasan kita. Ya. Jadi maka sekali muncul haruslah memberikan efek yang luar biasa, menjadi perangkap emosional, ya, sehingga orang tidak bisa tidak harus mencoba produk baru kita. Ya. Oke, ya, ini coming soon, ya, produk baru yang akan siap diluncurkan, ya. Jadi maunya kita membuat penasaran, ya, maunya kita membuat visual seolah-olah akan ada produk baru. Kita sering menyaksikan Bapak Ibu, ya, di beberapa stasiun TV, di beberapa iklan, ya. Kadang-kadang kita menemukan atau menyaksikan sebuah tayangan iklan, ya, yang durasinya ya cukup lumayan, ya, antara 20 detik gitu. Cuman dia tidak atau belum menampilkan produknya. Tidak atau belum menampilkan produknya. Sehingga intinya hanya coming soon, ya. Jadi tunggu, kami akan datang setelah ini. Kami akan muncul produk baru kami. Sehingga produk kita belum ditunjukkan. Wajahnya seperti apa, desain kemasannya seperti apa, bentukan kemasannya seperti apa, kita belum ditunjukkan, ya. Tapi iklan dan promosinya sudah sedemikian santer. Ya. Tapi satu sisi, ya, pada posisi seperti itu, ya, distribusi itu sudah jalan, Bapak Ibu. Ya. Distribusi produk-produk tersebut ke channel distribusinya, kalau itu memang biasanya perusahaan-perusahaan besar, mereka sudah ke daerah. Ya. Produk mereka sudah diterima distributor, sudah diterima agen, ya, sudah masuk toko-toko bahkan, ya. Meskipun mungkin iklannya belum begitu langsung vulgar bahwa ini produknya, mereknya ini, wajah kemasannya seperti ini. Ya. Tapi begitu pada saatnya nanti launching produk itu, promosi atau ditunjukkan seperti apa wajah produknya itu, maka seketika itu konsumen atau calon konsumen itu sudah bisa langsung mendapatkannya di toko. Jadi bukan kemudian iklannya di launching, ya, apa produknya di launching, iklannya kemudian muncul, produknya masih di pabrik. Wah, itu buang waktu namanya, ya, buang waktu. Jadi memang ini hanya strategi saja, ya, strategi saja. Sehingga orang kemudian merasa penasaran, dibuat ingin tahu apa sih sebetulnya yang akan muncul ini, produk jenis apa, produk makanan apa, produk sabun mandi apa, kan gitu, kosmetik apa, ya, tergantung bagaimana cara menyajikan, mengkonsep iklan di pertama itu untuk kemudian membuat orang merasa penasaran. Ya, lah yang sudah penasaran seperti itu, orang yang kemudian menunggu-nunggu apa yang akan dimunculkan itu, lantas tidak didukung oleh konsep desain yang bagus. Waduh, hilang semua itu. Rasanya beratus-ratus juta duit yang kita buat untuk pasang iklan, untuk kita promosi di stasiun TV itu, rasanya hangus, ya. Kenapa? Karena kemudian ini yang ditunggu, cuman ternyata tampilan kemasannya tidak begitu memicu, tidak begitu memberikan efek perangkap emosional, ya, sehingga orang merasa oh gitu-gitu aja. Padahal sebetulnya untuk tahu produknya itu dia harus beli, kan gitu, lebih detail. Tapi karena munculnya di televisi itu konsep desainnya itu biasa-biasa saja, tidak akan mendorong orang untuk kemudian yang kemarin sempat penasaran mencoba untuk membuktikan mencari produk tersebut. Ya. Maka memang banyak sekali strategi, ya, strategi yang harus kita buat bahkan sebelum produk launching sekalipun, sebelum kemasan itu kita publis ke masyarakat. Ya. Ketika ingin meluncurkan produk terbaru, mungkin kita bingung harus menyeleksi kemasan yang tepat dan cocok untuk produk tersebut, ya. Jadi apakah bentuknya, apakah bahan kemasannya, ya, warnanya, dan lain sebagainya. Bahkan ketika sudah ditentukan
bahan kemasannya itu apa, misalkan ketebalannya ini juga harus perlu dipertimbangkan. Ketebalan kemasannya itu berapa yang kita butuhkan, berapa mikron, berapa GSM, ini harus dipertimbangkan juga. Karena kurangnya pengetahuan tentang kemasan, orang seringkali salah memilih kemasan tanpa tahu segala risikonya. Ya, jadi seperti itu. Ya, nah, memang ketika berbicara new product, ya produk baru, banyak hal yang harus kita pahami. Ya. Kita sedang tidak dandani sebuah kemasan yang sebelumnya sudah ada, kemudian kita merubah desainnya, bukan. Tapi betul-betul kita sedang membuat sebuah produk baru dengan tampilan wajah yang juga baru dikenal oleh publik, ya. Maka kemudian banyak hal-hal yang memang harus kita siapkan. Jangan sampai kemudian ketika masuk produk itu, diterima produk itu dengan kemasannya tersebut, ternyata ada masalah di pasar, ya. Ada masalah di pasar. Oke. Jadi ini adalah tahapan menentukan kemasan untuk produk baru, ya. Nah, jadi ini adalah tahapan menentukan kemasan. Jadi menentukan kemasannya. Kita belum bicara desainnya dulu, ya. Menentukan kemasannya. Satu, pahami produk. Pahami produk. Jadi produk itu seperti apa? Kemudian kenali merek, ya. Kemudian kenali target konsumen. Kemudian cara menggunakan produk, kemudian pahami logistik dan proses pengiriman, kemudian lakukan riset dan tes stabilitas produk, kemudian pikirkan kemasan yang diperlukan, baru kita mulai menentukan konsep desain kemasannya. Seperti apa? Jadi ketika desain kemasannya kita sudah mendapatkan banyak sekali input terkait dengan produk, ya, merek, ya, target konsumen, penggunaan produk, logistik, dan lain sebagainya, maka kita nanti akan berbicara bagaimana selanjutnya menentukan konsep desain yang tepat. Lah, ini yang nanti akan kita bahas lebih. Kemudian barulah produk itu kita luncurkan, ya. Oke. Satu, pahami produk, ya. Satu, jenis kategori produk. Jadi dalam kita memahami produk itu adalah kita memahami juga kategori produk. Produknya ini apa, ya, jenis pangan atau bukan makanan, ya. Kalau bukan makanan pun itu ya ada yang agresif, ada yang tidak agresif. Ini kita berbicara masalah bahan kemasan, ya. Jadi sabun itu bukan makanan, pestisida juga bukan makanan. Tapi antara sabun yang bukan makanan dan pestisida yang bukan makanan juga itu memiliki karakteristik kebutuhan kemasan yang berbeda. Itu bicara makanan. Makanan itu kering, makanan itu basah, ya, makanan itu mungkin cair, itu pun juga berbeda. Sehingga kategori produk harus betul-betul kita pahami untuk selanjutnya nanti kita bisa tidak hanya sekedar berbicara bagaimana konsep desainnya, tapi bisa menentukan bahan kemasannya. Kemudian bentuk fisik, sifat kimia, dan sifat lainnya, ketahanan warna dan kekentalan terhadap kondisi. Jadi kalau misalkan produk kita itu memang sangat bergantung kepada karakteristik warna. Bergantung sekali ketika dibuka, memang warna itu menjadi salah satu kekuatan dari keunggulan produk kita. Maka nanti dia harus dipahami, kira-kira kalau produk ini agar tetap aman warnanya, ya, ketika di display, yang kita kadang-kadang tidak tahu kondisi displaynya seperti apa, kemasan atau bahan kemasan apa yang harus kita siapkan sehingga panasnya matahari atau kelembapan dan lain sebagainya itu tidak akan mengganggu kadar warna tersebut, ya, tidak akan. Sehingga kalau merah ya tetap merah, biru tetap biru, ya. Itu kalau kita berbicara masalah warna. Ada memang produk-produk yang butuh sekali tampilan warna itu tetap bagus, ya, apakah itu pada makanan ataupun juga bukan makanan. Kemudian sifat produk, ya, sensitivitas produk. Nah, ini harus dipahami, ya. Kita bicara makanan, kemudian kita merucut kepada keripik, ya. Keripik, kemudian kita kerucut lagi keripik apa, ya. Maka ada keripik kentang, ada keripik buah, ya. Ada kemudian keripik singkong dan lain sebagainya. Sama-sama keripik pun dalam kondisi yang kering itu pun juga harus kita pahami bagaimana kemudian kita nanti menentukan bahan kemasan. Ada beberapa produk yang memiliki sensitivitas tinggi, misalkan produk susu bubuk, ya. Susu bubuk sensitivitas tinggi, sehingga harus betul-betul kita selektif menentukan bahan kemasan. Keripik buah sensitivitasnya tinggi.
Ketika kita mungkin mengemas dengan plastik PP, Bapak Ibu, yang transparan itu, ya, bening, transparan, pada kasus-kasus kita mengemas keripik singkong tidak masalah. Tapi begitu dia buat untuk mengemas keripik kentang, yang kentangnya adalah kentang yang asli gitu ya, seperti apa namanya Cipitos gitu ya, seperti apa namanya Citos dan lain sebagainya itu ya, itu yang memang asli kentang ya, kentang itu pasti akan bermasalah. Ya. Apalagi mungkin salah satunya adalah keripik buah. Tidak bisa tidak karena ini keripik buah yang sensitivitasnya tinggi, maka harus menggunakan aluminium foil misalnya. Tidak tergantikan dengan kita menggunakan metalize. Tidak bisa tergantikan dengan kita menggunakan PP atau yang lainnya ya, meskipun itu apa namanya thickness-nya, ketebalannya tebal ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Produk kita jenis produk apa? Produk yang memiliki sensitivitas tinggi kah? Atau mungkin produk yang mungkin tidak terlalu rewel ya. Produk yang umum yang biasa-biasa banyak diproduksi oleh teman-teman UKM ya. Nah, itu harus dipahami. Sehingga itu sangat menentukan sekali kita pakai produk. Nah, kalau PY misalkan itu sensitivitasnya itu ada pada apa namanya mudah remuk kan gitu ya. Nah, itu juga harus dipahami ya. Nggak harus kemudian menggunakan aluminium foil. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian apa namanya kondisi yang mudah hancur itu bisa kemudian terlindungi oleh bahan kemasannya. Umur produk yang diharapkan. Nah, ya. Jadi posisi bahan kemasan ya atau posisi kemasan itu sebetulnya adalah pada posisi memberikan kestabilan pada ketahanan sebuah produk, kestabilan ya. Meskipun terkadang ya produk itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan expirednya ya, ketahanannya bisa beberapa hal. Misalkan cara distribusinya ya. Jadi mungkin distribusi yang di medan yang terlalu jauh, mungkin kemudian posisi perjalanan yang mungkin juga tidak smooth ya. Jadi mungkin produk akan mudah hancur, mudah remuk dan lain sebagainya ya. Kemudian perjalanan waktu yang panjang itu juga akan berpengaruh. Kita belum masuk ke outlet aja sudah keduluan bermasalah kan gitu ya. Ini kemudian apa namanya kestabilan karena kemasan ini juga karena kemasan ini hanya memberikan kestabilan, maka artinya ketika produk itu memang diharapkan bisa bertahan setahun misalkan, maka kita harus menggali ya kira-kira untuk bisa mendukung produk ini bisa setahun itu dengan menggunakan kemasan yang berbahan apa. Nah, ini ya harus kita pahami ya. Jadi kalau mungkin produknya bermasalah ya, kadang memang sudah bermasalah di produksi ya, maka kita tidak bisa kemudian menyalahkan kemasan karena memang produksinya memang lebih rentan untuk tidak bisa tahan lama ya. Artinya posisi kemasan di sini tetap pada posisi menjaga kestabilan, di mana nanti hal-hal yang lainnya juga diharapkan aman, distribusi, pendisplean, penyimpanan dan lain sebagainya itu, maka nanti sinergi dengan peran kemasan, bahan kemasan yang kita pilih. Cara menggunakan produk ya. Jadi nanti ini juga harus dipahami dalam kerangka kita harus memahami produk ya, bagaimana nanti produk ini digunakan. Misalkan kalau air minum yang cup itu bagaimana nanti membukanya ya, jadi harus dipahami ya. Nah, kemudian konsumsi setiap menggunakan produk ya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dipahami terkait dengan kita mau membuat produk baru ya dengan kemasan baru ya, maka nomor satu adalah kita harus memahami produknya. Kemudian kedua adalah kenali merek ya. Bisa jadi memang kita mungkin maklun ya, atau kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang memang mereknya sudah banyak orang kenal ya. Atau mungkin dengan merek atau mungkin merek ini ada juga sekaligus juga adalah merek baru ya. Jadi perlakuannya pun pasti berbeda. Merek adalah aset berharga yang terkait dengan setiap produk utama pasar. Merek tidak hanya mewakili identitas produk, layanan atau identitas apa namanya brand ya, nama, logo, desain dan selera ya, tetapi juga bisnis dan gaya di balik produk atau
layanan tersebut. Jadi kita harus memahami kalau mungkin ini adalah mereknya adalah merek baru, merek yang memang kita ciptakan bareng dengan launchingnya produk itu, ya, bareng dengan diciptakannya kemasan itu, mungkin tidak terlalu banyak masalah, sehingga konsep-konsep dan strategi launching pun itu nanti bisa kita seragamkan, linier. Tapi kalau kemudian ternyata kita mungkin suatu saat bekerja sama dengan perusahaan kita yang produksi, mereka yang punya merek, dan mereknya itu adalah merek yang sudah terpublish, ya, banyak orang yang sudah kenal, maka kita harus betul-betul hati-hati menggunakan kemasan. Apakah dari sisi desain, apakah dari sisi bentukan, apakah dari sisi bahannya. Kenapa? Karena kemudian ada masalah pada kemasan, maka nanti juga akan bermasalah pada merek ini. Merek yang mungkin sudah memiliki citra, ya, brand image yang bagus, ya, gara-gara kita salah menentukan kemasannya, apakah dari sisi desain, bahan, ya, dan lain sebagainya, maka kemudian akan pengaruh sekali kepada citra merek ini. Jadi perlu hati-hati kalau memang mereknya itu adalah terutama merek yang sudah Kemudian ketiga, kenali target konsumen. Segmentasi menjadi penentu bentuk dan wajah kemasan yang akan konsep, sehingga sebelum menentukan kemasan perlu sekali memahami target konsumen, ya. Jadi bagaimanapun, ya, dalam strategi branding, ya, termasuk juga dalam menentukan kemasan, termasuk juga bagaimana mengkonsep wajah kemasannya, maka target konsumen itu menjadi penentu, ya. Kenapa? Karena memang ujung-ujungnya kan mereka yang menikmati produk kita. Ujung-ujungnya mereka yang akan menerima atau tidak menerima produk kita. Sehingga konsep kita, prinsip kita adalah bagaimana produk kita bisa diterima sesuai dengan bidikan yang ingin kita tentukan tersebut, ya. Jangan salah, ya. Jadi jangan terbiasa kita membuat konsep strategi packaging itu secara general, ya. Jadi memang harus ditentukan, ya, mengkerucutnya itu memang kemana, ya. Kemudian nomor 4, ya, cara menggunakan produk. Konsumsi dan frekuensi konsumen mengharapkan produk yang dibeli memberikan kenyamanan dan kesan, sehingga kita harus memahami konsumen kita, ya. Jadi produk yang dibeli itu harus memberikan fleksibilitas, ya, kemudahan, ya, sehingga kira-kira kalau ini misalkan minuman, cara bukanya nanti bagaimana yang mudah, kalau kemudian ditutup lagi bagaimana, itu sudah terpikirkan di depan. Kalau produk kita berbahan kertas, nanti bukanya gimana, apakah ini sekali dipakai kemudian buang, atau mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Ini sudah diperhitungkan di depan. Seperti halnya apakah produk Anda membutuhkan sendok, garpu, atau sedotan. Nah, ini sudah ada di depan, ya. Jadi jangan kemudian muncul di belakang, ya. Jadi di awal kita akan, setelah kita pahami produk, ya, nanti kemudian kita akan mengarah kepada fleksibilitas yang memang dibutuhkan, kepraktisan yang memang dibutuhkan nanti oleh konsumen kita. Jangan sampai kemudian produk bagus, kemasan cantik misalkan, tapi tidak fleksibel, artinya tapi tidak memberikan kemudahan, ya, tidak memberikan kemudahan. Maka ini yang kemudian juga memperburuk tampilan atau memperburuk orang menilai kemasan kita. Kemudian yang kelima adalah pahami logistik dan proses pengiriman, ya. Pertama, jumlah tumpukan dalam satu palet dan berapa banyak palet dalam tumpukan, ya. Jadi sampai kepada arah distribusi, ya, ke arah distribusi nanti pun, ya, itu juga sudah harus dipikirkan, ya. Ini mungkin yang tidak pernah dibayangkan oleh teman-teman UKM, tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah besar, ya, maka ahli-ahli packaging mereka sudah memikirkan sampai ke sini, ya. Jadi mulai dari inner outernya, primer skandernya, itu seperti apa itu sudah dikonsep di awal, ya. Jangan kemudian ketika kita banyak sering terjadi, ya, ketika kita bingung pada saat kita akan menentukan dusnya, ya. Kita bingung ketika kita akan menentukan dusnya. Kenapa? Karena susunannya ternyata tidak praktis. Karena susunannya kalau disusun, ya, itu akan bermasalah, menjadi nekuk, menjadi goyang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kadang kita tidak integrated, ya, tidak langsung berpikir nanti next-nya ini seperti apa, ya, sehingga hanya parsial. Kita hanya fokus pada kemasan yang utama saja, yang primer. Kemudian
mudah transportasi yang akan digunakan, kemudahan membuka dan menutup kemasan ya, serta alat yang digunakan dalam seluruh rangkaian pasokan. Nah, itu juga harus terpikirkan ya. Jadi ada proses-proses pengiriman tentunya yang saya maksudkan. Jadi seperti apa nanti ya kira-kira ya. Nah, jadi harus kita pahami. Kemudian ketiga, cara mencegah kontaminasinya pun juga bagaimana, baik karena jamur maupun rayap ataupun yang lainnya ya. Jadi kita harus memikirkan terjadinya kontaminasi tersebut ya. Kadang-kadang kondisi gudang yang terlalu lama misalkan ya, atau mungkin daerah-daerah tertentu yang mungkin musim penghujan dan sehingga tetap kondisinya itu juga harus menjadi perhatian. Atau pada saat kita launching, kita itu sedang ada di posisi musim kemarau atau musim penghujan, itu juga menjadi perhatian. Kenapa? Karena nanti akan kondisi produk dalam kemasan itu juga akan berpengaruh ya. Kapan kita launching? Oh ternyata kita launchingnya di musim penghujan, sehingga dimungkinkan ketika kita kirim itu ya akan sering kehujanan, misalnya meskipun itu tertutup oleh mobil box, mungkin tertutup oleh oleh truk ya dan lain sebagainya, tapi karena yang sudah di luar itu kadang-kadang kita nggak bisa tahu persis kondisinya seperti apa. Maka yang kita bisa lakukan itu adalah antisipasi. Kemudian hal-hal yang berdampak pada biaya logistik antara lain berat, volume pengemasan ya, jumlah stok produk dan lain sebagainya. Nah, kenapa mungkin Bapak Ibu pernah nggak memperhatikan bahwa ternyata ukuran-ukuran packaging yang ada di supermarket itu sampai kepada ukuran-ukuran dus yang kemudian sering kita lihat ya pada saat pengiriman dan lain sebagainya, itu memiliki ukuran yang seragam. Ya, memiliki ukuran yang seragam. Ukuran snack misalkan kalau makanan, snack yang ukuran family pack itu rata-rata ukurannya seperti itu. Sehingga nanti membutuhkan box yang rata-rata ukurannya juga seperti itu. Sehingga kalau kemudian masuk ke truk, masuk ke mobil box juga tidak ada masalah karena itu adalah ukuran umum. Ya, sehingga kita ketika membutuhkan dus ya juga tidak menjadi terlalu mahal karena itu pun juga sudah disesuaikan dengan ukuran-ukuran pada wilayah-wilayah produksi kardus tersebut. Ya. Kalau kita kemudian tidak berpikir ke sana, kita menciptakan ukuran-ukuran sendiri, ukuran-ukuran yang langka. Maksudnya sih agar kita memiliki terkesan berbeda dengan yang lainnya. Yang kita bedakan di ukuran. Maka efeknya akan kita ciptakan juga ukuran kardus yang pasti tidak umum juga. Ya, maka ketika ukuran kardus tidak umum, kita kan itu. Bahkan mungkin ketika pada kasus produksi kardusnya ada banyak bahan kertas atau bahan kardus itu yang terbuang, yang kemudian waste terbuangnya itu pun juga akhirnya terhitung pada biaya kemasan kita. Ini kemasan saya kecil, ya, tapi kenapa jatuhnya sama dengan kemasan yang besar ini? Kardus saya kecil, tapi kenapa jatuhnya kok sama dengan kardus yang ukurannya besar? Nah, jadi itu kadang-kadang tidak kita pertimbangkan, Bapak Ibu. Belum lagi ketika pada saat pengiriman, ya, belum lagi pada saat pengiriman. Sehingga banyak hal yang harus kita pahami terkait dengan packaging, ya. Makanya ada packaging itu ada strukturnya, ada primer, ada sekunder, ada tersier, ya. Maka ketika kita melaunching produk, sesungguhnya ya harus kita sudah berpikir ketiga-tiganya ini. Tidak hanya berpikir pada posisi inner ya, atau posisi primer, ya, tapi sudah primer dan sekunder. Kemudian yang keenam, lakukan riset dan testabilitas produk. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan ini pasti dilakukan ya. Seberapa kuat kemasan kita, itu sudah dites dulu. Jadi misalkan kalau panas ya, kalau misalkan satu masalah warna, maka itu akan dilakukan tes terkait dengan kekuatan pigmen warna tersebut. Ya, saya sering melakukan tes tersebut. Misalkan saya bikin sebuah produk flexible packaging, ya, warnanya merah. Maka ketika saya cetak produk itu, ya, kemasan itu, saya akan melakukan tes seberapa lama sih kekuatan warna merah ini ketika ada di luar. Nah, saya akan menjemurnya ya dalam waktu yang sudah saya tentukan. Nanti saya akan memberikan laporan ya, memberikan laporan ini dalam 1 bulan warnanya masih bertahan. Begitu 1 bulan setengah yang merah mulai ke orange, yang orange kemudian berlanjut mulai menguning seperti itu terusnya. Sehingga kita pun juga tahu. Maka nanti kita akan melakukan standar bahwa
produk ini nggak boleh kena panas matahari langsung, karena warnanya tidak kuat oleh panas matahari langsung. Atau itu juga menjadi acuan produsen kemasan ya untuk menentukan jenis merek tinta yang kita pakai. Oh, jangan pakai ini karena ini merahnya dalam hanya waktu 2 minggu saja sudah berpengaruh kena matahari langsung. Oh, sebaiknya pakai ini saja. Tapi mungkin kita sebagai produsen produk yang di mana kemasan itu hanya sebagai supporting, yang kita tidak ikut memproduksinya, mungkin tidak tahu masalah tersebut ya. Tidak sampai terlalu jauh ke sana. Bagaimana kita bisa mengukur ketahanan warna biru kemasan kita, bagaimana kita pernah mengukur ketahanan merah warna perusahaan kita. Tapi produsen kemasan tersebut sampai ke sana, sehingga mereka mampu menentukan supplier tinta yang harus dipakai itu supplier yang mana karena kualitas warnanya ya. Jadi seperti itu. Sementara produsen kita pun juga harus memberikan himbauan bahwa ini tidak boleh kena matahari langsung misalkan. Ya. Kemudian termasuk produk yang kemudian kita buat bantalan gitu ya, yang kita buat kembung itu ya, Pilopack ya, itu kemudian juga harus dites ya, dengan tekanan berapa dia kemudian bisa bisa robek ya, kemudian kemasannya menjadi pecah dan lain sebagainya, itu harus ada tes juga. Termasuk antara komposisi material kemasan. Nah, ini mungkin kalau produsen produk ya tidak terlalu sampai ke sana, tapi pada pada supplier kemasan ini dilakukan ya. Jadi kita tahu Bapak Ibu, kemasan itu cenderung memiliki beberapa lapisan ya. Maka itu ada alat pengukur ya, seberapa kekuatan ketahanan antara lapisan dengan lapisan berikutnya ya. Apakah kekuatan adhesifnya, kelekatannya ya, atau yang lainnya. Nah, itu ada ukurannya sampai ke sana ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang besar, food industry yang korporasi besar itu pasti mereka punya acuan seperti ini, sehingga mereka bisa memiliki standar bahan kemasan yang pasti, standar bentuk kemasan yang pasti, standar ukuran kemasan yang pasti. Nah, itu yang kemudian ya, ini hanya mungkin kalau bagi teman-teman UKM cukuplah ini sebagai wawasan bahwa untuk membuat sebuah kemasan produk launching itu sampai seperti itu. Perhatikan juga anggaran yang tersedia, karena pada umumnya custom packaging akan membutuhkan jumlah atau volume yang cukup besar ya. Jadi ini juga harus kita pahami ya, ada minimum order dan pemesanan kemasan itu, sehingga ini yang kemudian kita harus pahami terkait dengan ya kemampuan kita berapa minimum ordernya. Pasti dalam umum produksi kemasan samalah dengan produksi apa saja, dalam jumlah yang besar pasti akan menekan cost, akan harga menjadi lebih murah ya. Kalau kemudian kita hanya nyoba dan jumlah yang kecil masih bisa diproduksi, tapi tentunya biasanya konsekuensinya harga akan jatuh lebih mahal ya. Lakukan uji stabilitas produk, gunanya untuk melakukan kecocokan produk dan kemasan apakah sudah betul-betul terlindungi. Kalau misalkan produknya adalah minyak goreng ya, maka harus dites itu kira-kira mengalami kebocoran atau tidak. Kalau hari ini tidak bocor, apakah sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun minyak goreng itu tidak bocor? Kalau kemudian dalam hitungan 3 bulan bocor, berarti ada masalah pada tekanan silnya kan itu. Maka itu kemudian yang harus kemudian dikoreksi ya oleh produsen kemasan agar kemudian tidak terjadi sehingga produsen minyak gorengnya menjadi tidak kecewa. Ya. Jadi banyak sekali ya memang harus dilakukan. Tapi sekali lagi ini menjadi sebuah wacana ya, sebuah pemahaman yang harus kita pahami bersama, bahwa ternyata menentukan kemasan, memilih bahan kemasan, kemudian bagaimana kemudian kita ngetes kekuatan stabilitas produk itu juga harus kita pikirkan. Kemudian pikirkan kemasan apa saja yang diperlukan. Nah, ini pendukung-pendukungnya ya. Jadi kalau kita tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang kita hanya fokus pada primernya saja, pada inner packagingnya ya, tapi kemudian tidak kepada yang lainnya, ini salah. Maka setiap pada produk launching itu pasti kita akan membutuhkan banyak hal sebagai support dari kemasan yang kita buat. Satu, kotak luar mengamankan produk selama proses pengiriman.
Apakah itu dari ketebalan, ya spek bahannya, ukuran boxnya, ya atau kotak luarnya harus kita tentukan. Kemudian label atau selektif, ya, jadi label atau selektif lakban, ya, untuk menjaga paket tetap selama pengiriman. Ini harus kita siapkan juga, ya. Kalau mau profesional, lakbannya kita cetak, ya, kemudian ada brand kita di dalamnya tercetak di lakban tersebut, ya. Kemudian elemen protektif lainnya, kita misalnya bubble wrap, single wall, ya, kemudian dalam kotak agar kotak tetap aman saat pengirimannya. Jadi itu harus dipikirkan. Barangkali kita butuh pendukung, ya, nah, sehingga pada saat kita kemudian mengirim produk tidak terjadi masalah. Tisu atau pilihan pembungkus. Untuk membungkus produk di kotak utama tetap memberikan kesan indah, higienis, dan mewah. Nah, ini sering kita temukan pada kasus-kasus pengalaman unboxing, Bapak Ibu, ya. Sekarang sudah, karena memang trennya pemasaran online, ya, digital marketing sudah luar biasa, sehingga kadang-kadang secara personal produknya, ya, mengirimkan produksi sendiri, memasarkan sendiri, mengirim sendiri, gitu, ya. Sehingga salah satu ketika kita ingin memberikan kesan yang mengesankan, gitu, ya, pengalaman yang mengesankan dalam dalam pengalaman unboxing, ketika konsumen kita, pembeli kita membuka produknya yang kita kirim, ya, mereka merasa senang dan puas, maka salah satunya mungkin kita harus membeli tisu. Atau kemudian kemudian stiker atau pita untuk menjaga kemasan tidak dibuka oleh orang yang tidak berhak, ya. Apakah itu berbentuk segel dan lain sebagainya, ya. Ini juga penting, ya. Ada tambahan-tambahan seperti ini. Kemudian tambahan lainnya, cantumkan atau sisipkan seperti kartu nama, catatan terima kasih, promosi yang akan datang, yang ingin kita ketahui pada konsumen. Jadi ini hal-hal yang juga harus kita pikirkan di depan. Jadi kita list, Bapak Ibu, ya. Kalau saya kalau launching produk saya, nanti saya mulai, ya, kira-kira pendukung kemasan saya apa, selain daripada kemasan utama atau kemasan primer itu sendiri, kotak luar, label atau lakban, ya, kemudian pendukung protektif, bubble wrap, dan lain sebagainya. Kemudian untuk unboxingnya, untuk memberikan pengalaman yang mengesankan pada saat unboxing, tisu atau pembungkus inner misalkan. Kemudian ada stiker atau visa, sehingga orang menerima produk kita seperti diberikan kado istimewa. Itu bisa kita pikirkan di depan, ya. Kemudian baru kita menentukan, setelah tadi kita kumpulkan banyak hal itu, ya, baru kita tentukan konsep desain kemasan yang tepat, ya. Konsep desain kemasan yang tepat. Jika ini adalah kali pertama kita mengenal kemasan, sangat disarankan menggunakan jasa desainer kemasan, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting sekali, ya. Jadi meskipun mungkin kita bisa desain, tapi kan mungkin tidak terlalu profesional, gitu, ya. Karena memang setiap bidang itu ada profesionalnya, ada orang-orang yang memang profesional, ada orang-orang yang memang memiliki kompetensi, ya. Maka kalau kita sudah ingin bersaing, ya, di era sekarang, maka kita harus merelakan diri mengeluarkan tambahan dana, ya, untuk kita membayar desainer kemasan ini. Kenapa? Karena memang desain yang kita luncurkan ini begitu keluar, satu, bagaimana orang kemudian terpukau, terperangah, ya, kagum. Kemudian kedua, desain ini sekali keluar untuk seterusnya, ya. Sekali keluar untuk seterusnya. Jadi itu prinsip-prinsip yang harus kita pahami dalam benak kita. Satu adalah desain ini bagaimana menjadi pemicu orang terpukau, orang terperangah pada saat pertama kali kemasan kita atau desain kemasan kita launching. Kemudian kedua, pahami juga
bahwa desain kemasan atau desain wajah produk kita itu, ya, wajah produk kita itu dipakai sekali untuk seterusnya. Jadi dalam prinsip kita di awal ini adalah wajahnya. Jadi jangan kemudian nanti kita rubahlah, nanti tahun depan kita gantilah, 3 bulan lagi kita konsepnya rubah lagi, gitu ya. Jangan seperti itu. Karena dalam strategi branding ada yang harus kita perhatikan adalah konsistensi, keistiqomahan, ya, konsistensi. Kemudian, namun pastikan bahwa jasa profesional tersebut memiliki keahlian yang tepat untuk membuat kemasan. Pastikan bukan hanya dia bisa dari sisi desain saja, bukan ukurannya adalah mampu secara grafis, ya. Kalau sekarang mampu secara grafis, secara aplikatif, ya, maka sekarang banyak sekali, ya, sekolah-sekolah yang meluluskan tenaga-tenaga desainer yang secara aplikatif itu bisa untuk sekedar mendesain tersebut. Tapi apakah itu bisa menghasilkan sebuah karya desain kemasan yang profesional dengan berbagai macam kaidah-kaidah yang harus dipahami, ya, maka ini masih tidak terlalu banyak. Ya. Maka saran saya, Bapak Ibu, karena desain kemasan ini adalah penting, ya, maka pakailah jasa yang profesional. Nah, kita baru mungkin, ya, kalau kita telaah dari awal tadi, dari poin 1 sampai poin 7 tadi, ternyata hal-hal sebelum menggarap sebuah desain kemasan saja itu banyak sekali hal yang harus kita pahami. Harus banyak yang sudah kemudian kita catat, kita list apa yang harus kemudian kita jadikan support kemasan yang akan nanti kita launching itu. Ya, sedemikian rumitnya, sedemikian banyaknya, kan gitu. Ternyata desainnya kita bikin apa adanya. Ternyata desainnya kita kerjakan kepada orang-orang yang sekedar bisa bertolak belakang dengan apa yang harus tadi di depan itu kita pahami semua, ya, semua banyak hal itu, ya, yang bahkan butuh analisa, butuh riset dan lain sebagainya. Ternyata ujung-ujungnya wajah kemasannya nggak ada hebat-hebatnya. Gitu. Kenapa? Karena salah kita memilih jasa desainer kemasan. Ya. Kemudian ini beberapa hal yang harus dipahami dalam mengkonsep desain kemasan. Beberapa hal yang harus dipahami dalam mengkonsep desain kemasan. Kita sudah bicara khusus kepada desain kemasannya. Tidak lagi berbicara kemasan secara umum, packaging secara umum, tapi khusus kepada desain kemasan. Ya. Desain kemasan harus menarik. Nah, ini intinya. Desain kemasan harus menarik. Konsumen berbelanja di supermarket butuh hanya sekitar 3-5 detik untuk melihat ke arah produk. Ini sering saya sampaikan, ya. Jadi kenapa harus menarik? Karena konsumen kita ketika akan ketika kita bertaruh di supermarket, ya, di retail modern, di toko-toko dan lain sebagainya, kita hanya bertaruh dengan semua kompetitor kita itu 3-5 detik. Ya, 3-5 detik saja. Kalau kemudian dalam hitungan 3-5 detik itu kita tidak memberikan sesuatu yang ampuh, tidak memberikan perangkap emosional, maka kita akan ditinggal. Produk launching yang kita buat, ya, yang sudah dengan banyak sekali harapan kita, ya, akhirnya menjadi tidak memberikan efek apa-apa. Kemudian kedua, pemenang pemasaran sekarang tapi yang mampu membangun persepsi positif. Jadi paradigma berpikir sekarang memang harus dirubah, bahwa pertarungan pemasaran itu bukan lagi pertarungan produknya, tapi pertarungan persepsi. Maka kemasan itu yang kemudian memiliki peran bagaimana membangun persepsi yang positif kepada calon konsumennya. Hal-hal yang lain-lain tadi sudah kita pahami. Tapi justru ketika kita launching produknya, kemasannya sudah kita ciptakan, justru tidak memberikan persepsi yang positif. Nah, ini ada yang salah berarti, ya. Kemudian desain kemasan adalah identitas visual brand. Nah, kenapa kemasan itu harus bagus? Karena ini adalah identitas visual brand kita. Ini adalah wajah brand kita, wajah bisnis kita, wajah produk kita. Ya, sehingga memang harus serius. Ya, sehingga bagaimana kemudian orang mempersepsikan bangunan bisnis kita, yang salah satunya adalah bagaimana orang itu ketika melihat wajah kemasan kita. Kalau wajah kemasan kita itu sudah tampil profesional sekali, ya, kelihatan didesain oleh seorang ahli, ya, ahli kemasan, ya, ahli desain kemasan, maka dia akan sebanding dengan produk-produk kemasan, ya, yang memang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya. Kenapa? Karena sama-sama profesional yang menangani.
Desain kemasan adalah aset intangible, aset yang tidak kelihatan, ya. Maka kita harus paham, ya, bahwa salah satu bagian daripada aset yang kita miliki, selain mesinnya, gedungnya, karyawannya, alat dan lain sebagainya, armadanya dan lain sebagainya, maka desain kemasan atau wajah bisnis kita itu adalah aset kita juga, aset yang tidak terlihat, ya. Jadi orang akan melihat hebat tidak hebat, ya, orang akan melihat profesional tidak profesional adalah dari aset intangible ini, ya. Jadi kemudian saya berharap harus dipahami secara sungguh-sungguh, ya, harus diseriusi bahwa memang desain kemasan itu memang penting sehingga harus menarik. Desain kemasan harus menjadi pemicu, ya, harus menjadi pemicu, ya, karena fungsinya langsung berhadapan dengan konsumen. Dia yang berhadapan dengan konsumen, bukan produsennya, ya. Jadi kemasan itu, apalagi sekarang, ya, ketika kebutuhan mungkin tidak terlalu banyak butuh SPG detailer yang kemudian menjelaskan produk kita, maka cukup desain kemasan itulah yang kemudian akan berkomunikasi langsung, berhadapan langsung, merangkap langsung, ya, memberikan perangkap maksudnya, ya, kepada konsumen untuk kemudian dia terjebak atau dijebak tidak kemana-mana selain membeli produk kita, ya. Maka memang dia harus menjadi pemicu, harus didesain yang betul-betul bisa menjadi pemicu. Kemasan harus dapat memberikan impresi spontan yang mempengaruhi tindakan positif konsumen di tempat penjualan. Kemasan berfungsi sebagai perangkap emosional yang sangat ampuh untuk menjaring konsumen. Jadi luar biasa. Ini saya contohkan di sini, ya. Jadi betapa ini desainnya, ya, seolah-olah memang ada buah, ya, ada buah asli, terpampang buah asli, sehingga antara buah yang real dengan fotografi pada kemasan ini tidak ada bedanya. Jika orang melihatnya seperti buah asli, ya. Yang misalkan yang mangga seperti mangga asli. Antara pertemuan dengan mangga real dengan fotografi mangganya, ya, itu seolah-olah tidak ada bedanya. Makanya kemudian sama kalau kita menonton televisi, itu salah satu yang menjadi daya tarik atau keunggulan dari sebuah teknologi, ya, layar LCD itu seolah-olah memang kita melihat real seperti kita berhadapan langsung dengan kenyataannya, dengan benda yang betul-betul ada seolah-olah di depan kita. Sama dengan packaging itu diharapkan bisa seperti itu. Baru kita memulai menentukan konsep desain kemasan. Jadi ada 5, ya, ada 5. Ini apa namanya? 5 hal. Ini ada, saya keliru ketik, ya. Yang nomor 5 itu menjadi nomor 3. 1, pahami jenis produknya, pahami market kategorinya, pahami kompetitornya, pahami segmentasinya, pahami core value-nya. 1, pahami jenis produk. Setiap produk memiliki karakter dan keunikan sendiri. Jadi produk itu memiliki karakter sendiri. Jadi kemasan kita mau dibentuk apa, menggunakan bahan apa, tadi sudah kita jelaskan di depan. Dan sekarang kita bicara desainnya. Maka ketika karakter kita nggak bicara bahan nih, Bu, ya, Pak. Kita hanya bicara desain kemasan pada konteks sekarang. Bayangkan ketika kalau bahan pasti berbeda lah. Ketika kita mau mengemas apa, pasti bahannya berbeda. Nah, yang harus kita pahami juga adalah dalam konsep desain kemasan pun sama dengan kita menentukan bahannya. Ya, jadi kalau itu berisi cair, maka kita harus paham warna yang dipilih, karakteristik desain yang ditentukan juga harus berkarakter atau satu karakter dengan produk yang ada di dalamnya. Ya. Jadi misalkan ini adalah produk keripik, ya, atau produk soda atau produk jagung. Ini harus orang melihat dari kemasannya, belum menyentuh produknya. Apalagi kalau online, ya. Kalau online kan kita nggak mungkin menentuh bahan kemasannya. Kita hanya melihat fotonya. Foto kemasannya atau gambar kemasannya, ya, atau gambar kemasannya. Maka dengan hanya melihat gambar kemasannya tersebut, ya, orang tahu kalau ini adalah popcorn misalnya. Orang tahu bahwa ini adalah chip atau keripik. Orang tahu bahwa ini adalah tisu toilet misalkan. Dari desain kemasannya, ya. Kita tidak akan memperlihat ini produknya apa. Dari desain kemasannya itu orang akan tahu. Sehingga ini adalah karakter, ya. Jadi kalau tadi kita bicara karakter terkait dengan bahan kemasannya, maka pada desain kemasan pun
juga karakter itu harus kita pahami. Kemudian pahami market kategorinya, ya. Harus dipahami di market apa produk nanti kita jual. Ya. Jadi ini contoh ya, ini ada sama-sama produk madu, ya. Ada yang madu biasa, ya, madu yang umum dikonsumsi. Ada madu sekarang lagi tren madu dengan sarangnya. Ada madu yang kemudian sekarang sudah dikembangkan, ya, menjadi madu-madu yang bersifat herbal. Kemudian dia menjadi madu batuk, madu apa namanya, dan madu-madu herbal lainnya, ya. Jadi ini kemudian menjadi penentu kita desain kemasan itu berdasarkan market kategorinya, ya. Kita jual madu yang mana. Kemudian pahami kompetitor, ya. Kompetitor. Nah, sama, masih saya contohkan madu biar lebih mudah, ya. Madu itu pun juga kompetitornya macam-macam, ya. Karena merek itu memang sudah sangat banyak sekali. Kalau kita mau jual madu yang biasa itu, ya, maka kira-kira di madu yang mana kompetitor kita, ya. Di madu di kompetitor kita itu yang mana, ya. Sehingga nanti kalau kita sudah tahu kompetitornya, ya, maka kita akan lebih mudah dalam mengkonsep desain kemasannya, ya. Sehingga apa? Sehingga kita nanti harus ada di atas kompetitor itu. Ketika kita tidak bisa menentukan kompetitor, ketika pada saat kita launching sudah beredar, baru kita tahu, wih, ternyata kompetitor desainnya lebih bagus-bagus. Ternyata kompetitor desainnya jauh lebih menantang, misalkan. Kita merasa nyesal sekali. Aduh, kenapa saya dulu konsepnya desainnya seperti ini? Kenapa saya dulu nggak cari-cari dulu kompetitor seperti apa? Nah, tapi Bapak Ibu, kompetitor itu adalah yang di kelasnya, artinya sesuai dengan kelas kita. Jangan jadikan kompetitor pada segmen yang lain. Ya. Kompetitor itu adalah ketika segmennya atau grade-nya itu sama dengan produk kita. Pasarnya nasional berarti kita cari produk yang memang kompetitornya juga nasional. Produk madunya adalah untuk ibu-ibu, maka kompetitor kita adalah produk madu yang dikonsumsi oleh ibu-ibu. Kalau madu kita memang untuk produk herbal, maka yang harus kita cari adalah madu-madu yang juga terkategori madu herbal. Ya. Oke. Kemudian pahami segmentasi, ya, pada siapa, kelompok mana produk nanti akan kita distribusikan, akan kita jual, ya. Nah, ini juga masih madu Bapak Ibu, ya. Jadi ada madu anak, ada madu untuk wanita, ada madu untuk laki-laki dewasa, ya. Sama-sama madu, ya. Bukan berarti, ya, kalau kita pahami, bukan berarti madu ini yang gairah ini nggak boleh dikonsumsi laki-laki. Kata siapa? Madu kok boleh, ya. Atau sebaliknya, yang madu laki-laki nggak boleh dikonsumsi wanita. Kata siapa? Boleh. Tapi secara positioning tercipta berdasarkan segmentasinya, ya. Sehingga ketika madu anak ini seolah-olah hanya layak dikonsumsi oleh anak-anak, maka dibuatlah kemasan atau desain kemasan yang pasti nanti secara konsep itu bisa diterima oleh anak-anak, ya. Maka anak-anak tidak mungkin memilih yang hitam, tidak mungkin memilih yang warna pink ini. Kenapa? Merasa ini bukan madu untuk anak-anak, padahal sama-sama madu, meskipun mungkin ada tambahan beberapa komponen lain, ya, sehingga kemudian ini khusus untuk wanita, ini khusus untuk laki-laki. Sama yang madu laki-laki demikian, dibuat warna hitam karena ingin menunjukkan betul-betul ini sesuai dengan segmentasinya untuk laki-laki dewasa. Kalau kemudian kita rubah, ya, dibalik yang hitam ini kemudian dibuat warna-warni sebagaimana konsepnya anak-anak, maka yang laki-laki dewasa nggak mau beli, Pak, ya, malah yang borong nanti anak-anak. Kenapa? Disangkanya memang madu anak-anak. Maka ini yang harus dipahami juga terkait dengan segmentasinya. Posisi produk kita itu ada di mana. 5, pahami core value-nya, ya. Setiap produk memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Ya, ini yang kemudian kita harus gali, ya. Keunggulan produk kita itu apa? Ya. Keunggulan produk kita harus paham. Keunggulan produk kita itu apa? Kelebihannya ada di mana dibandingkan dengan yang lainnya. Maka keunggulan itu yang kemudian kita pegang, ya. Kemudian kita komunikasikan bahwa memang kita berbeda dengan kompetitor. Ya. Boleh banyak produk madu, tapi madu ini berbeda. Nah, kenapa? Karena kita sudah mengkaji, kita sudah memahami bahwa inilah salah satu dari kelebihan produk kita. Nah, itu kemudian yang harus kita sampaikan, ya. Strategi menghasilkan desain kemasan yang menarik. 1, pilih warna yang tepat, ya.
bagaimanapun Bapak Ibu ya, warna ini menjadi penentu pertama ya, menjadi penentu pertama orang kemudian berhenti atau melihat dan lain sebagainya ya, karena warna kemasan suatu produk sangat penting ya, hampir 90% dari kemudian didasarkan hanya pada warna ya. Jadi kita harus mengetahui peran dan arti warna dalam desain kemasan. Nah, kapan kita harus menggunakan merah, kapan kita harus menggunakan biru, kenapa kita harus menggunakan oranye, ini juga harus kita pahami. Makna-makna merah ini sebetulnya sudah umum dalam masyarakat ya. Makna-makna warna ini sudah umum dalam masyarakat, sehingga kita tidak boleh kemudian yang umum itu kemudian kita tabrak ya. Pak, biar sensasinya beda misalkan, apakah nggak boleh ya? Boleh-boleh saja, cuman sesuatu yang kemudian kita menabraknya maka butuh sekali energi, butuh banyak strategi yang hebat ya, agar orang paham bahwa memang kita itu berbeda ya. Misalkan kita sudah tahu kalau biasanya untuk warna pedas itu merah ya, warna pedas produk kita pedas misalkan, kita kemudian merah ya, itu umum. Kemudian kita nabrak agar kemudian orang melihat bahwa kita unik dan berbeda, kita kasih warna biru. Apakah nggak bisa ya? Tapi kita sudah tapi kita harus siapkan banyak sekali waktu, banyak sekali strategi, bahkan juga banyak sekali duit untuk bisa memahamkan bahwa biru yang kita pilih itu adalah pedas. Maka samalah dengan ketika ada dulu awal-awal namanya air minum dalam mineral dalam kemasan itu, air mineral dalam kemasan AMDK, itu hampir semuanya didominasi oleh warna biru. Kenapa mereka memilih warna biru ya? Karena memang biru itu melambangkan kejernihan misalkan. Biru itu melambangkan kesegaran. Biru itu melambangkan air itu sendiri ya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian muncul ada sebuah brand baru, AMDK, air minum dan kemasan, tapi tidak memilih warna biru sebagaimana yang lain. Dia memilih warna yang berbeda ya. Apakah bisa? Bisa. Ya, bisa. Akan menjadi positif kalau kita mampu mengimbanginya dengan strategi yang bagus ya, bahwa kita memang berbeda dengan kompetitor. Tapi kalau kemudian kita tidak terlalu pandai, mungkin juga tidak terlalu mau ribet dan lain sebagainya, maka jurus seperti ini jangan kita pakai. Nanti orang malah bingung dan kita tidak mampu menjawab kebingungan publik itu. Ini apa ya? Ini apa ya? Ini air minum apa? Tapi kita nggak mampu pandai menjawab kebingungan pasar, maka jangan. Tapi kemudian kalau kita memang hebat, kita memberikan jawaban sebelum mereka bertanya, ya, kita sudah mengedukasi masyarakat, calon konsumen. Sebelum mereka bertanya-tanya, maka itu lebih bagus. Oh, ternyata ini air minum ya. Kemudian pilih bentuk kemasan yang sesuai ya, bentuk kemasan yang sesuai, pertimbangan psikologi dan pertimbangan display produk di pasar menjadi penentu dalam membentuk bentukan kemasan. Meskipun desain yang menonjol itu penting, namun perlu juga diingat bagaimana produk nanti dapat bersaing di industri retail. Artinya begini Bapak Ibu ya, bentukan kemasan itu sangat menentukan, baik dari pada saat kemudian kita memasukkan produk ya, kemudian mungkin pada saat distribusi, kemudian pada saat display di toko, bahkan pada saat konsumen membeli produk kita. Ini bentukan itu harus dipikirkan di situ. Jadi bentukan jangan hanya dipikir pada saat display saja, tapi kita lupa bagaimana kalau nanti ini dikirim ke luar pulau. Ya. Bentukan jangan dipikir cantiknya pada saat di display saja, tapi juga harus dipikir bagaimana nanti kalau konsumen membeli kemudian membuka dan menutup kembali. Ya. Itu harus dipikirkan. Maka beberapa produk ya bentukan standing pot dianggap cantik bagus ya, tapi kadang-kadang tidak akomodir ya, ketika harus didisplay di beberapa harus didisplay di tempat-tempat supermarket ya, retail modern gitu, ketika memang di situ barang-barang sangat penuh sekali, banyak sekali ya. Karena kalau standing pot harus ada space khusus yang agar dia bisa posisinya berdiri ya. Tapi kalau mungkin bentukannya pilu kan lebih fleksibel ya, dia bisa berdiri, bisa tidur dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang bentukan-bentukan ini menjadi berpengaruh kepada toko-toko atau retail itu untuk lebih memilih karena bentukannya salah satunya lebih simpel. Kemudian
Tiga, ciptakan desain yang mudah dimengerti. Pelanggan butuh mengerti produk dalam waktu yang sangat cepat. Mereka hanya memiliki waktu dalam hitungan detik untuk dapat memahami produk saat pertama kali melihat. Nah, jangan bikin ruwet, jangan bikin rumit ya. Bikinlah yang sesederhana mungkin, karena mata kita itu, mata manusia lebih suka melihat yang sederhana. Ya, sehebat apapun kreasinya atau semenonjol apapun warnanya, tapi kalau kemudian ruwet mata kita melihat tidak sederhana, maka susah itu kemudian dilirik ya. Jadi silahkan kita berkreasi, tapi tetap pada konsep kesederhanaan ya. Kemudian mudah dimengerti ya. 4, ciptakan konsep sederhana. Mata manusia memiliki kecenderungan melihat dan membaca sesuatu yang sederhana tadi ya. Meskipun semua elemen pada desain kemasan ingin dibuat menarik, tetapi dari penggunaan warna, corak desain dan kalimat berlebihan kurang penting yang mampu membuat bingung para konsumen ya. Jadi banyak ya, dari warnanya, konsep desainnya, layout tata letaknya ya, kombinasi warnanya, kemudian pada saat labelisasi ya, pada saat labelisasi, pencantuman labelisasi itu juga harus dibuat sederhana. Untuk bahasa, pakailah gaya bahasa sederhana, mudah diingat tapi mampu menginterpretasikan tujuan maupun barang tersebut. Jadi sampai kepada bahasanya pun kita harus pahami agar dibuat sederhana yang orang mudah memahaminya. Buat konsep lebih dari satu opsi. Nah, ini juga penting ya. Jangan bikin satu, Pak. Jangan bikin satu ya. Jadi karena kadang-kadang apa namanya, meskipun dalam konsep yang sama ya, konsepnya sama ya, tapi mungkin kita hanya membedakan di wilayah warna, di wilayah layout dan lain sebagainya. Ini menjadi kemudahan apa namanya, atau menjadi apa namanya, keyakinan kita ketika ada beberapa desain secara konsep sama, tapi ada satu yang kemudian banyak dipilih ya, itu yang kemudian memantapkan kita bahwa ini memang yang terbaik di antara yang lainnya ya. Jadi ini penting sekali untuk memastikan dan memberikan kita merasa yakin ya, bahwa produk kita memang desain kemasan yang kita finalkan itu adalah desain kemasan memang yang terpilih. Kemudian yang terakhir ini adalah penuhi kaidah labelisasinya. Jadi taati kaidah labelisasi itu ya. Jadi jangan kemudian apa namanya asal ya, ini yang masih banyak saya temukan. Kenapa? Karena memang labelisasi ini diatur oleh peraturan pemerintah ya, tahun 99 kalau ada, dari nomor 69 tahun 99 ya. Itu memang diatur terkait dengan kaidah label pangan ini ya. Sehingga dalam pencantuman dalam kemasan maka harus diperhatikan pencantuman ini. Jadi ada nama produk ya, nama produk, atau juga ada brand misalkan ya, ada merek ya, komposisi itu harus dicantumkan, berat bersih atau gramasi juga harus dicantumkan, nama dan alamat produsen, importir itu juga harus dicantumkan, ya, nomor pendaftaran, keterangan kadaluarsa dan lain sebagainya juga harus kita apa namanya, kita munculkan ya. Kemudian ada apa namanya, ada hal-hal yang harus kita pahami dalam penulisan label ini, informasi pada label ini ya, yang tidak bisa tidak kita harus mentaatinya ya, mematuhinya. Misalnya dalam komposisi ya, itu harus diurus dari yang terbanyak ke yang sedikit. Komposisi harus detail, harus jelas ya, tidak ada yang disembunyikan. Kalau rempah-rempah itu rempahnya apa ya, jadi kalau bumbunya apa saja, jadi jangan ditulis bumbu-bumbu atau rempah-rempah, bahkan ada yang ditulis DLL dan lain sebagainya atau dan lain-lain itu jangan ya. Jadi memang harus lengkap, detail ya, sesuai dengan porsinya, jadi yang banyak sampai kemudian yang sedikit. Kalau ada tambahan apa namanya, bahan-bahan pendukung, apakah itu pengawet ya, pewarna dan lain sebagainya, itu harus ditulis. Kalau kemudian ada monosodium glutamate juga harus ditulis ya. Yang lucu ada teman-teman UKM yang masih menulis monosodium glutamate itu dengan salah satu merek produk MSG-nya ya, itu salah. Cukup tulis apa namanya, penyedap rasa monosodium glutamate, penyedap rasa monosodium glutamate. Kalau kemudian mau ditulis Inggris boleh, tapi yang wajib harus ada Indonesia ya, karena ini adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui BPOM ya. Jadi kadang-kadang ada teman-teman UKM yang mungkin
untuk sensasi atau bagaimana ya, ingredient yang ditulis atau komposisi ala komposisi dengan menggunakan bahasa Inggris yang ditulis. Jadi bukan bahasa Indonesianya, tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kalau itu diedarkan di Indonesia ya, maka harus Indonesianya dulu baru Inggris. Ya. Kalau Inggris di atas baru Indonesianya di bawah, salah ya. Atau hanya Inggris saja, jauh lebih salah lagi ya. Jadi boleh ada bahasa Inggris, boleh ditambah bahasa Arab, boleh ya. Barangkali nanti bisa ekspor kan, sehingga kita buat lagi kemasan yang ada bahasa asingnya. Tapi tetap bahasa Indonesia itu harus ada. Oke, new product launch, jika semua sudah siap, produk siap launching, maka go ya, kita sudah mulai siap untuk melaunching produk kita. Ya. Jadi tadi beberapa hal dari pahami semua, kemudian terkait dengan bahan, terkait dengan bentukan, terkait dengan bagaimana distribusinya, terkait bagaimana proses produksinya, bagaimana kemudian pendukung-pendukung lain yang kemudian kita sampaikan, bagaimana kemudian kita memahami desain kemasannya, ya, dengan banyak hal yang harus kita pahami tadi. Sudah siap semuanya, pendukung-pendukungnya pun juga siap, maka kita siap juga untuk melaunching produk kita. Ya, ini produk launching. Ya. Jadi ini bukan merek ya, ini hanya konsep saja ya. Jadi kita bisa bikin iklan yang betul-betul melihat bahwa ini adalah produk baru. Ya, seolah-olah orang memang melihat ini, wah istimewa sekali. Kemarin tidak pernah dilihat, kemarin tidak pernah ada. Kemudian dari konsep desainnya orang merasa tertantang, tergoda untuk kemudian ingin membuktikan gimana sih produk baru ini rasanya, hebatnya dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau sudah siap semuanya, punya juga sudah siap semua ya terkait dengan packaging, maka launching siap kita mulai. Ingat, peluncuran produk sudah mulai, tapi tugas kita belum selesai, Bapak Ibu. Amati terus dan dapatkan umpan balik saat sampai di tangan konsumen. Apa yang kemudian masih kira-kira ada koreksi, ya koreksi. Nah, kenapa? Karena kita ingin maksimal, kita ingin sempurna. Beberapa tahapan yang kita bahas tadi di depan, ya, itu ada dalam rangka kita memaksimalisasikan konsep produk launching kita. Tapi ternyata kok masih ada kendala-kendala di lapangan, ya ini harus kita pelajari terus, harus kita ubah. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, kita buka sesi tanya jawab, sesi diskusi. Saya serahkan langsung kepada teman-teman di BDC sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan produk launching. Oke, saya langsung jawab. Ada beberapa pertanyaan ya. Pertama dari mana dulu ini? Dari Pak Eko Susanto ya. Apakah dari pihak Diskop ya, dari Diskop UKM Jawa Timur bisa membantu pembuatan desain kemasan
untuk pemula ya. Jadi kalau di Diskop ini kita adalah sebuah unit edukasi dari dinas Pak ya. Jadi memang kita lebih hanya memberikan apa namanya edukasi kepada Bapak Ibu semua ya, dan pelatihan-pelatihan bagaimana kaidah-kaidah membuat desain itu seperti yang tadi saya sampaikan, termasuk juga adalah pelatihan teknisnya, pelatihan teknis bagaimana membuat sebuah desain kemasan ya. Tapi kemudian pelayanan membuat desain kemasan memang nanti coba saya tanyakan dulu ya. Yang saya tahu memang tidak ada Bapak Ibu ya, karena memang kita lebih fokus pada edukasinya ya, edukasi bagaimana secara teknis atau mungkin wawasan-wawasan terkait dengan kemasan, sehingga kalau toh bukan Bapak Ibu yang mendesain, setidaknya Bapak Ibu memiliki konsep bagaimana sih sebetulnya mengkonsep sebuah desain kemasannya. Nah itu ya, sehingga bisa menjual. Tapi kalau layanan mendesain ya, ini masih belum ya, masih belum ada. Saya coba nanti akan ada lah, nanti saya akan bahas coba ini di dinas ya. Kemudian dengan Bu Cynthia Balkis, apakah ada fasilitasi dari dinas koperasi seperti workshop dari pemerintah yang memudahkan kita untuk konsultasi hingga mungkin pembuatan kemasan? Karena saya beberapa kali menemukan workshop kemasan namun harganya masih kurang cocok budget dan itu belum biaya desain. Bu Cynthia, sama dengan pertanyaannya Pak Eko ya, jadi lebih kepada apakah ada fasilitasi desain kemasan ya. Coba nanti ini menjadi PR kami ya, karena memang selama ini kita lebih fokus pada edukasinya ya, bagaimana kita memiliki konsep dalam rangka membuat desain kemasan, meskipun kita bukan yang mendesain, tapi kita juga ada pelatihan-pelatihan secara teknis bagaimana membuat desain kemasan. Kita sudah di tahun 2020 ini pun ya, sebelum pandemi, persis di bulan Maret kita sudah mengadakan pelatihan teknis bagaimana membuat desain kemasan ya. Kemudian yang di bawahnya dari Nabila Food. Saya produsen keripik dengan kemasan dari plastik. Sekitar 6 bulan yang lalu, saya ingin mengekor kemasan ke produsen pabrikan besar dan mencoba menambah variasi kemasan seperti pabrikan besar, metalize ya, dengan menyewa jasa desainer dan cetak full printing di aluminium foil. Namun ternyata dari sisi kemasan konsumen saya ternyata lebih menyukai kemasan plastik saya daripada kemasan aluminium foil full printing. Padahal harga tidak terlalu beda selisihnya. Kira-kira apa sebabnya? Ya, namun ternyata dari sisi pemasaran konsumen saya ternyata lebih menyukai kemasan plastik saya daripada kemasan aluminium foil full printing. Padahal harga tidak terlalu beda selisihnya. Kira-kira apa sebabnya? Ya, memang banyak apa namanya kemungkinan penyebabnya Bapak Ibu ya. Jadi ada apabila kita memang ingin merubah kemasan ya, karena memang merubah kemasan itu berarti kita akan sedikit mengusik ya brand image kita ya. Orang yang sudah tahu kemasan kita plastik TP misalkan transparan yang ditempel stiker, orang sudah loyal, tiba-tiba ada nih kemasan yang lebih keren. Tapi apakah secara otomatis konsumen kita akan pindah ya kepada kemasan kita yang baru yang lebih modern itu? Belum tentu ya. Ya ini yang kemudian harus kita perhatikan dalam merubah kemasan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Satu, tidak boleh drastis. Jadi tidak boleh drastis memang. Kemudian tidak boleh terlalu sering ya, karena akan mengaburkan apa namanya loyalitas brand ya, akan mengaburkan loyalitas brand. Maka apabila kemudian kita ya sudah terlalu lama dengan kemasan lama, di mana ada banyak sekian publik atau konsumen kita yang memang sudah loyal ya, maka sebaiknya memang satu ya, biarkan mereka tetap menggunakan kemasan lama kita, memilih kemasan lama kita ya, sambil pelan-pelan nanti itu kemudian kita ganti atau ada komunikasi kita sampaikan. Biasanya kecenderungan ya kemasan lama kita kan hanya berputar di daerah lokal kita sendiri ya, kita masih belum berani biasanya untuk mengirim terlalu jauh karena mungkin apa namanya ketahanan kemasan kita yang masih kurang ya.
maka biarkan saja mereka, karena mereka sudah terbiasa, mereka sudah fanatik, mereka sudah membantu besarnya usaha kita, kemudian kita berani mengganti kemasan kita dengan kemasan modern. Biarkan yang PP tadi, yang transparan plastik tadi itu biarkan ada dan mereka bertahan dengan itu. Sambil lalu kita edukasi bahwa ini adalah tuntutan pasar, sehingga kita harus mengubah pasar dan kita ingin go nasional misalkan. Lama-lama mereka akan memahaminya. Kalau kemudian kita punya duit seperti beberapa produk nasional ya, yang misalkan produk semen kemarin yang diganti kemasannya, bahkan diganti mereknya, kita bisa publis besar-besaran di media ya, bahwa yang ini ganti ini, sehingga kemudian nggak ada masalah di konsumen ya, bahwa ternyata memang itu cara mereka mengedukasi konsumennya. Nah, tapi kalau kita dengan segala keterbatasan kan tidak semudah itu. Jadi artinya biarkanlah mereka dengan kemasan yang lama, kemudian kita tetap jual kemasan produk dengan kemasan yang baru, sambil kemudian kita edukasi orang-orang lama itu untuk beralih ya dengan kemasan yang baru kita. Atau kedua ya, memang harus kita bedakan pasarnya. Kalau kita dua punya produk satu PP, kita biasanya jual di mana, maka kita cari dengan yang metalis ini di pasar yang berbeda, bahkan mungkin di segmentasi yang berbeda, boleh ya. Nah, biasanya kita jual di toko-toko di toko-toko lokal, kita pindah ke mungkin ke pusat oleh-oleh dan lain sebagainya. Atau yang kemasan metalis tadi masuk ke distribusi yang lebih besar ya. Apakah kemudian ikut nebeng di distributor yang raksasa itu ya. Distributor raksasa, di mana distributor raksasa itu biasanya juga menjual produk-produk produsen besar. Kita di situ, kalau tampilan kemasan kita sudah bagus, kontinuitas produksi kita, produk kita juga sudah bagus, maka bargaining kita ya insya Allah seimbang lah dengan pabrik-pabrik yang sudah besar. Jadi pasarnya dibuat berbeda. Dan yang paling mudah sebetulnya ya, yang paling mudah adalah ya merubah kita launching produk dengan brand baru ya, dengan brand baru, sehingga wajah-wajah yang lama ini memang memiliki komunitasnya sendiri ya, memiliki habitatnya sendiri. Biarkanlah mereka berkembang seperti itu sampai seberapa lama tren kemasan PP tersebut bisa berjuang mempertahankan diri kan gitu ya. Nah, maka kelama-lamaan memang pasti akan beralih lah ke yang modern ini, pasti akan beralih. Sehingga yang paling mudah adalah kita memang kemudian buat merek baru ya, kemudian produknya boleh sama ya, mungkin akhirnya PIRP-nya pun juga berbeda ya. Nanti juga mungkin kalau sudah lama boleh mendaftarkan mereknya ya, sehingga kita tidak ada dibandingkan atau masih ada hubungan dengan produk PP yang sebelumnya ya. Jadi itu yang paling mudah seperti itu terkait dengan kenapa produk kita yang baru dan kemasannya justru modern, harganya pun juga selisih sedikit malah tidak diterima. Tapi pahami juga Bapak Ibu ya, produk baru yang dengan kemasan modern ini kita akan masih melanglang sebuah pasar yang cukup luas ya, area nasional yang cukup besar ini ya, daripada PP yang mungkin masih lokal ya, masih lokalan saja karena keterbatasan distribusinya. Dengan ketika menggunakan bahan seperti itu ya tidak akan lebih bertahan lama. Tidak apa-apa, terus saja ya. Dan tadi mungkin sudah terlanjur loyal dengan PP kita ya tetap aja. Nanti lama-lama kita lakukan edukasi, mereka juga akan berpindah seiring dengan semakin banyaknya pasar yang sudah memilih bahan metalis. Oke, kemudian Pak Eko, alamatnya maksudnya apa ya, Pak Eko? Apakah atasnya Pak Eko? Coba Mas, saya minta lihat dulu. Apa Pak Eko? Oh, mungkin gini ya, karena memang saya sekarang ada di di rumah besar kemasan ya. Kalau di Diskop memang adalah kalau di BDC klinik kita adalah unit edukasinya Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur Pak ya. Sementara memang saya di sini ada di rumah besar kemasan. Kalau kemudian harus membutuhkan kemasan ya bisa saja datang ke sini. Kalau tadi ada yang merasa
harus ada bayar desain kemasan misalkan ya, mungkin juga kemasannya mahal, maka nanti sampaikan saja saya adalah alumni pelatihan virtual di BDC misalkan. Coba nanti akan saya bantu Bapak Ibu ya dengan mungkin cost yang lebih membantu sekali, baik itu harga maupun di desain kemasan. Insya Allah kita bantu. Insya Allah kita bantu. Yang penting usaha panjenengan semuanya bisa jalan ya, sukses berkah. Maka kalau jenengan sukses ya besar, itu yang menjadi kebahagiaan luar biasa bagi kami ya. Kemudian kopi Vina Aman ya, CV Vina Aman. Produk saya kopi herbal. Selama ini saya menjual dengan kemasan pouch, stiker, dan botol plastik. Menurut Pak Nasrullah, kemasan kopi herbal yang tren dan bagus yang bagaimana ya? Oke, saya ambil contoh sebentar ya. Nah, ini saya ada contoh Bu Vina ya. Ini cantik sekali ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah yang tren seperti apa? Yang tren memang sekarang seperti ini ya. Kalau tadi ada kemasan yang dibuat full printing ya dengan aluminium foil, memang itu lebih bagus lagi. Tapi cuman minimum ordernya sangat tinggi sekali ya. Jadi kalau kita mungkin belum terlalu luas distribusi kita ya, bolehlah kita bertahap saja dulu. Tapi kalau memang kita memiliki konsep yang luar biasa, ada kerjasama dengan distributor tertentu, ya boleh menggunakan printing rotografer ya. Kami di sini juga bisa melayani itu ya, termasuk pembuatan kemasan seperti ini ya. Ini kita membantu sekali ya. Ini minimum ordernya bisa 100 piece ya. Kalau mau 1000 juga lebih bagus lagi ya. Termasuk nanti apabila memang adalah alumni pelatihan virtual ini ya melalui klinik, tolong sampaikan identitas Bapak Ibu ya, sehingga kami akan membantu untuk bisa memberikan keringanan ya di biaya pengadaan kemasannya ya. Mungkin itu Bu ya. Kalau bicara tren, memang sekarang yang lagi tren ini karena trennya di minimum ordernya juga dan tampilannya juga cantik ya. Ini juga ya, ini adalah produk kopi ya, banyak sekali. Sebentar Bu ya. Nah, karena saya kebetulan ada di posisi galeri ya. Nah, ini juga cantik sekali Bu Vina ya. Jadi ini adalah produk kopi ya. Kalau masalahnya tadi Ibu adalah kopi herbal ya, tidak ada masalah ya. Cuman kalau ada susu memang harus diperhatikan bahan kemasannya ya. Ada susu, ada gula, itu juga harus diperhatikan kemasannya. Tapi kalau kemudian herbalnya itu mungkin jahe dan lain sebagainya tidak terlalu berpengaruh ya. Apa namanya? Kemasan yang tren untuk kopi sekarang seperti ini. Trennya ini karena memang ini adalah full grafis ya, depan belakang, kemudian harganya terjangkau dan minimum ordernya pun bisa 100 piece ya. Ini Bu ya, jadi cantik-cantik sekali. Kalau Ibu posisinya tidak terlalu jauh dari Mojokerto, bisa nanti langsung ke sini. Kemudian alamat kantor kami nanti coba dituliskan aja alamat untuk pemesanan apa namanya kemasannya. Kalau mungkin langsung ingin konsultasi bisa ke BDC langsung bisa ya. Kalau pemesanan memang Mojokerto ya. Kemudian alhamdulillah dibantu untuk UKM yang alumni untuk tempat maksudnya Bapak di mana. Ini saya cantumkan Bu Cynthia ya. Kami cantumkan ya, semoga new normal ini menjadi penyemangat, menjadi motivasi bagi kita untuk kemudian lebih produktif lagi ya, meskipun masih dalam kondisi pandemi ya. Kemudian ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Nanti jangan lupa sampaikan bahwa Bapak Ibu adalah alumni dari atau binaan BDC Klinik UKM Provinsi Jawa Timur ya. Jadi saya memang memberikan spesial kemudahan ya, apakah itu di harga, di biaya desain ataupun mungkin di minimum order ya.
minta nomor teleponnya ke Ija. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Nanti saya tulis lebih lengkap di grup ya, atau bisa chat juga nanti di grup bila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab ya. Ya, oke. Cukup Bapak Ibu? Ya. Mungkin nanti bolehlah dilanjutkan di grup kalau ada pertanyaan ya, atau bisa langsung japri saya, nomor saya ada di grup Bapak Ibu ya. Sehingga nanti apa namanya, apa yang belum terjawab atau mungkin ada hal-hal baru yang kemudian justru ingatnya setelah kegiatan ini ditutup, silakan nanti kita bisa komunikasi di apa namanya, di grup ya, atau bisa japri saya ya. Nomor saya juga ada di grup Bapak Ibu ya. Karena yang hadir di acara ini kita sudah masukkan di grup ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kurang dan khilaf kami ya. Ingat, kita harus produktif, kita harus belajar terus ya. Karena memang ikhtiar itu katanya tidak akan berantem atau pasti seimbang dengan hasilnya ya. Jadi itu ikhtiar itu tidak akan pernah mengkhianati hasil katanya, atau hasil tidak pernah mengkhianati ikhtiar ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya. Terima kasih Bu Vina Putri, Pak Eko Susanto ya, yang sudah bersedia apa namanya, berpartisipasi ya pada kegiatan ini. Bapak Ibu semua yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih semuanya. Semoga ini bermanfaat sekali buat Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf jika ada kurang dan khilaf kami. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.